Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi agama lain. Subscriber maupun viewer dimanapun Anda berada, semoga kalian selalu diberi nikmat baik jasmani maupun rohani, dan dilebihkan segala urusannya, dicukupi segala kebutuhannya, diberi nikmat-nikmat, baik nikmat rezeki maupun nikmat-nikmat yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya mau melanjutkan sedikit sejarah dari seorang wanita yang gigih, seorang wanita yang kuat, seorang wanita yang pemberani, seorang wanita yang cerdas, seorang wanita yang disegani oleh penjajah Belanda di masa itu, yaitu seorang wanita yang bernama Cut Nyak-Dhien. Cut Nyak-Dhien adalah pahlawan Republik Indonesia di zaman Kesultanan Iskandar Muda. Pada waktu itu Cut Nyak-Dhien banyak orang yang mengatakan Cut Nyak-Dhien adalah seorang prabu atau seorang ratu, dan ada juga yang menyebutnya seorang ibu yang suci karena kegigihannya, karena ilmunya, karena orang wanita yang kuat mentalnya, dan banyak lagi lainnya. Seorang wanita yang selalu didambakan oleh orang-orang atau tokoh-tokoh lainnya yang dijagokan, atau seorang wanita yang maha segalanya, orang yang kuat, orang yang pemberani. Makanya di sini saya melanjutkan sejarah Ibu Cut Nyak-Dhien karena pahlawan yang tak kenal lelah. Cut Nyak-Dhien dilahirkan dari keluarga yang bangsawan, yang selalu taat pada agama, yang dibesarkan di Aceh Besar, wilayah 6 Romawi Mukim, yang dilahirkan pada tahun 1848, yang ayahnya bernama Tengku Nantia Seutia, yaitu seorang
Oli Balang 6 Romawi Mukim, yang juga merupakan keturunan Datuk Mahudun Sati. Mahudun Sati adalah seorang perantau dari Minangkabau. Datuk Mahudun Sati adalah keturunan dari Laksamana Muda Nantya Nanta, yang merupakan perwakilan Kesultanan Aceh pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Pariaman. Datuk Mahudun Sati datang ke Aceh pada abad 18. Ketika itu masih pemerintahannya dipegang oleh Sultan Jamalul Badrul Munir. Pada masa kecilnya, Cut Nyadin adalah anak yang cantik, pintar dalam beragama, karena dia selalu dididik oleh orang tuanya. Ataupun guru agamanya, sehingga Cut Nyadin menjadi seorang wanita yang baik dan rendah diri pada sesamanya. Makanya semua orang atau teman-teman mereka banyak yang suka dengan kecantikannya dan kepandaian ilmu agamanya. Pada tahun 1862 tepatnya, pada umur 22 tahun, Cut Nyadin dinikahkan oleh orang tuanya dengan seorang yang tampan, yaitu Taungku Cak Ibrahim Lamnga, seorang putra dari Oli Balang Lamnga ke-13 Romawi. Taungku Cak Ibrahim Lamnga yaitu seorang tokoh pejuang pada masa itu yang memimpin pertempuran pada saat Belanda mendaratkan kapalnya di pantai Kaureman dan membawa prajurit kurang lebih 3.198 yang di bawah kepemimpinan Kohlir, yang langsung menguasai Masjid Raya Baitur Rahman, dan kelompok Kohlir atau kepemimpinan Kohlir dan juga membakar Masjid Raya Baitur Rahman. Kemudian
Kesultanan Aceh akhirnya melawan Belanda dan memenangkan perang pertamanya yang dipimpin oleh Ibrahim Lamna, yaitu suami dari Cut Nyadin, yang memimpin di garis depan dengan sorak kemenangan. Sementara Ohlir atau pemimpin perang dari Belanda akhirnya tewas tertembak pada April 1873. Dan kemudian pada tahun 1874 sampai 1880 di bawah kepemimpinan Jenderal Jan van Swieten, daerah Enam Mukim akhirnya dapat diduduki oleh Belanda. Di masa itu Cut Nyadin barusan melahirkan seorang anak, dan akhirnya dia mengungsi bersama-sama ibu-ibu dan rombongan lainnya pada tanggal 24 Desember 1875. Suami Cut Nyadin akhirnya bertempur untuk merebut kembali daerah Enam Romawi Mukim yang dikuasai oleh Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Jan van Swieten. Ketika itu Ibrahim Lamna, suami Cut Nyadin, bertempur di daerah Gitarun. Dia tewas tepat tanggal 29 Juni 1878. Hal inilah membuat Cut Nyadin sangat marah pada penjajah Belanda yang telah menewaskan suaminya di medan perang. Dan Cut Nyadin bersikukuh untuk melawan Belanda atau ingin menghancurkan Belanda dari bumi Aceh. Dia bersumpah, dia berikrar pada diri sendiri untuk menghancurkan Belanda di daerah Aceh. Dan pada tahun 1880 ada seorang tokoh pejuang Aceh yang bernama Tengku Umar. Tengku Umar tahu kalau Cut Nyadin sekarang sudah menjanda. Akhirnya pada waktu itu Tengku Umar mencoba melamarnya. Pada awalnya Cut Nyadin menolaknya. Namun karena Tengku Umar adalah seorang tokoh pejuang yang melawan penjajah Belanda, Cut Nyadin akhirnya
mau menerima lamaran dari Teuku Umar. Kemudian Cut Nyadin bersikukuh untuk ingin ikut bertempur dalam medan perang. Cut Nyadin akhirnya menerima pelamaran itu dari seorang tokoh pejuang yang bernama Teuku Umar. Dalam pernikahan ini karena istri Teuku Umar bersikukuh selalu ingin ikut bertempur dengan atau melawan Belanda, karena Belanda sudah menewaskan seorang suaminya di masa itu. Akhirnya suaminya yang bernama Teuku Umar mempersilahkan ikut dalam rombongannya. Mereka berdua bersama-sama berjuang untuk melawan penjajah Belanda. Namun pada tanggal 11 bulan Februari 1899, Teuku Umar gugur di medan perang, dan akhirnya Cut Nyadin membuat pasukan kecil sendiri untuk melawan penjajahan Belanda. Demikian sekilas atau sedikit cerpen yang saya lanjutkan episode yang kedua. Mungkin kami akan bercerita kembali atau melanjutkan lagi dengan sejarah-sejarah dari Ibu Cut Nyadin ini di lain kesempatan. Semoga cerpen ini akan bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua dan menambah ilmu yang bermanfaat tentang perjuangan atau sedikit cerita dari pahlawan nasional Indonesia yang bernama Cut Nyadin. Demikian kelanjutan kami atau episode yang kedua ini, semoga akan bermanfaat bagi kalian semua, subscriber maupun viewer dimanapun Anda berada. Semoga yang belum subscribe, semoga subscribe untuk mendukung channel kami. Yang belum like, kami mohon di like tombolnya. Saya hanya mohon dukungannya dari kalian semua. Semoga channel-channel kami atau channel Gus Duit ini akan berkembang dan kami di sini di channel kami hanya ingin selalu berbagi pada kalian, berbagi ilmu pada kalian. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kami dalam berbicara, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.